Kasus korupsi kepala daerah di Indonesia seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Kali ini datang dari Pekalongan, ketika bupatinya Fadia Arafik terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya satu berita kriminal politik lagi. Tetapi bagi publik yang mengikuti dinamika kekuasaan di Indonesia, kasus seperti ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Kenapa kepala daerah yang dulu naik ke panggung kekuasaan dengan dukungan elit nasional justru sering berakhir di ruang pemeriksaan KPK? Di era pemerintahan Joko Widodo, banyak kepala daerah muncul dengan label didukung pusat, direkomendasikan, atau dipromosikan sebagai kader masa depan. Secara teori, ini seharusnya menjadi bagian dari kaderisasi kepemimpinan nasional, sebuah proses untuk melahirkan pemimpin daerah yang bersih, profesional, dan berintegritas. Namun kenyataannya sering berbeda. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tersangkut kasus korupsi, sebagian karena suap proyek, sebagian karena permainan anggaran, dan sebagian lagi karena relasi bisnis dengan kekuasaan. Jika 1-2 orang tertangkap, mungkin itu hanya soal individu, tetapi jika kasusnya berulang dan polanya mirip, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih fundamental. Apakah masalahnya hanya pada orangnya atau justru pada sistem yang melahirkannya? Sebab politik di Indonesia seringkali tidak dibangun dari meritokrasi. Ia dibangun dari jaringan, loyalitas, rekomendasi, dan transaksi kekuasaan. Dalam sistem seperti itu, jabatan sering diperlakukan bukan sebagai amanah, tetapi sebagai aset politik yang harus menghasilkan keuntungan. Di titik inilah korupsi menemukan ruangnya. Kasus di Pekalongan mungkin hanya satu peristiwa, namun ia juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin setiap 5 tahun. Demokrasi juga tentang bagaimana pemimpin itu dipilih, dipromosikan, dan diawasi sejak awal. Karena jika proses awalnya sudah bermasalah, maka hasil akhirnya seringkali bisa ditebak. Dan ketika satu demi satu pejabat daerah berakhir di OTT KPK, publik akhirnya bertanya dengan nada yang semakin sinis, apakah ini benar-benar kaderisasi pemimpin? Atau tanpa kita sadari, yang sedang berjalan justru kaderisasi koruptor?